Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bapak Robi di channel Robi Guru pada materi fisika. Kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai jangka sorong. Sebelumnya, Bapak sampaikan di sini bahwasanya Bapak menggunakan animasi dari medukasi.net dari Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan atau yang lebih dikenal dengan BPMPK Pusdatin Kemdikbud Republik Indonesia. Oke, pada animasi ini kita akan mulai dengan masuk ke materi kita mengenai jangka sorong. Ini adalah sebuah gambar dari jangka sorong. Tentu jangka sorong itu digunakan untuk membantu dalam melakukan pengukuran dan lebih teliti daripada kita menggunakan mistar biasa. Nah, sekarang kita akan melihat mana saja dan apa nama-nama bagian pada jangka sorong. Oke, ini ada 7 bagian. Sekarang Bapak akan lihat nomor 1. Ini dinamakan sebagai pengukur diameter luar, dan inilah rahang jangka sorong yang digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda. Selanjutnya, bagian nomor 2, ini rahang jangka sorong juga, tapi inilah untuk pengukur diameter dalam. Nah, ini untuk mengukur diameter dalam, kalau tadi lah diameter luar. Selanjutnya, ini pengukur kedalaman. Ini biasanya pada bagian paling belakang atau bagian ekor dari jangka sorong. Fungsinya itu adalah mengukur kedalaman. Bagian keempat, ini rahang tetap. Rahang tetap ini tidak dapat digeser dan digunakan untuk menyepit benda bersama dengan rahang geser. Ini rahang tetap. Mana rahang geser? Kita akan lihat. Ini dia rahang geser. Ini dapat digeser untuk digunakan menyepit benda bersama rahang tetap. Bagian keenam dari jangka sorong itu skala utama. Jadi digunakan untuk membaca pengukuran dengan skala cm, dan terakhir namanya skala nonius. Skala nonius digunakan untuk membaca pengukuran dengan skala milimeter. Cara menggunakan dari jangka sorong ini. Cara menggunakan jangka sorong yang pertama itu adalah untuk mengukur diameter luar. Kita akan coba mengukur diameter luar dengan cara ini, digeser rahangnya, lalu dirapatkan, dikeluarkan bendanya atau dikunci, lalu dibaca skalanya. Oke, selanjutnya mengukur diameter luar. Cara yang sama, kalau yang aslinya itu ada biasanya skrup di atas untuk menguatkan atau melonggarkan dari rahang geser ini. Lalu misalkan ini kita geser keluar, itu kita masukkan, maka sudah terbaca skalanya. Dan yang terakhir, cara penggunaannya mengukur kedalaman. Itu kedalaman ini diukur. Seperti itu cara mengukur kedalamannya. Sekarang kita akan coba bagaimana cara membaca skala pada jangka sorong. Oke, jangka sorong tadi terbagi atas 2 skala. Ini yang di tengah tadi, ini bagian A adalah skala utama, sedangkan ini bagian di bawah ini adalah skala nonius. Skala utama bernilai 1 cm dan setiap stripnya bernilai 1 mm. Sedangkan pada skala nonius ini setiap stripnya bernilai 0,05 mm. Kalau di sini tentu 1 mm. Jadi untuk mempermudah penggunaan kita menganggap ini adalah jangka sorong dengan NST-nya 0,01 cm. Jadi kita anggap 0,01. Jadi ini dia nanti seperti ini NST-nya untuk mudah kita 0,01. Dan pada contoh soal 1 ini kita melihat ini ada skala nonius, ini ujung skala nonius. Tapi patokan kita bukan ujung skala nonius tapi angka 0. Angka 0-nya di sini
Oke, angka nolnya di sini itulah batas pengukurannya. Kita lihat. Sebelum angka 0 ini ada angka 1 skala utama, berarti kita masukkan nilainya 1. Setelah 1, sebelum strip pada 0 ini ada 1, 2, 3. Maka kita dapat nilai skala utama atau nilai A itu adalah 1,3. Oke, mudah-mudahan kamu bisa paham itu. Selanjutnya ada nilai B. Nilai B itu adalah nilai pada skala Nonius yang dempet dengan skala utama. Kita cek ini 0 tidak dempet, 0,5 tidak dempet, 1 tidak, 1,5 tidak. Kita cek terus. 4,5 tidak, 5. 5 di sini dempet. Oke, 5 pada skala Nonius dempet dengan skala utama. Maka kita masukkan nilainya 5 sebagai B dan itulah kita kalikan dengan ST-nya tadi 0,01. Jadi 5 ke 0,01 dapatnya itu 0,05. Tadi 1,3 tambah 0,05 1,35. Oke. Kita akan coba melihat berapa skala yang terbaca. Oke, ini soal kita yang pertama. Ini skala Nonius 0, depannya ada angka 4, yang panjang ini 4, maka 1, 2, 3, 4, sudah lewat 4. Maka kita cek 4,4. Oke, dan kita cari yang dempet. Yang dempetnya kita cek. Kelihatannya ini di angka 1,5. Kalau di angka 1,5, maka kita tambahkan di sini 1,5. 4,15. Oke, maka kita cocokkan. Anda betul. Oke, jadi kita mudah saja. Jadi berapa yang tertunjuk pada skala Nonius kita tambahkan saja di belakang koma pada skala utama. Oke. 1, 2, 3, 4. Berarti sudah lewat di angka 4. Berarti kan ini udah lewat 2,4. Yang dempetnya di angka 0,5. Berarti kalau dempetnya di angka 0,5 kita tambahkan 0,5 dan kita cocokkan. Betul. Satu soal lagi. Ini 4, 1, 2, 3, 4, maka 4,4. Yang dempetnya di angka 3. Kita langsung saja 3. Cocokkan. Oke. Itulah dia cara membaca jangka sorong dengan mudah. Oke, kita lihat uji kompetensinya lagi. Bagian mana dari jangka sorong digunakan untuk mengukurnya? Ini kayaknya ini mau mengukur diameter dalam dari sebuah lubang. Kita gunakan yang ini. Oke, lalu kita baca 1, 0 berarti 1,2. Lihat di sini ada 2 garis. 1,2, 1,2 yang dempetnya ini ada di angka 4, langsung saja 1,24. Oke. Kita coba lagi. Ini mengukur kedalaman. Oke, kalau untuk mengukur kedalaman kita gunakan yang ini. Oke, langsung kita baca. 1, 2, 3. Belum sampai ke 4, maka kita tulis 1,3. Dan yang dempetnya 9, 1,39. Cocokkan. Oke, masih betul. Ini mengukur diameter dalam. Diameter dalam kita gunakan ini. Bacanya di sini ini 3, berarti ini belum pasti belum sampai 3, berarti 2. 2 berapakah? Ini yang panjang 5, 6, 7, berarti 2,7. Dan dempetnya pada angka 3, 2,73. Cocokkan. Oke, masih betul. Alhamdulillah. Nah, perhatikan benda berikut. Bagian mana dari jangka sorong yang digunakan untuk mengukurnya? Kedalaman. Oke, ya, mengukur kedalaman. Kita baca lagi. Ini 0 belum sampai ke 1, berarti kalau belum sampai ke 1 berarti di sini 9, 0,9.
dan yang dempetnya ada pada angka 6, 7, 8, 9 nih. Kayaknya ini angka 8 lah. Kita terkait 8 nih kayaknya kurang pas. Cocokkan? Oke, betul. Baiklah, sampai jumpa pada video-video pembelajaran fisika berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.